juga sangat sangat seru sekali, sangat menjadi kenangan sekali karena biasanya di upacara gamelannya di tepi pantainya gitu di dalam air ya, cuma bukan yang apa namanya nggak nyelam, cuman sebatas di bawah dengkul, ya gitu. Jadi kalau saya itu kalau upacara paling berkesan, 17-an paling berkesan itu karena saya SMA di lingkungan TNI AL ya. oh iya. Jadi upacara bareng. Pak Chandra juga kan dia tugas Ya, TNI aja ya. Pak Chandra ini adalah Paskibra pengibar bendera kecamatan. TNI aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi dengan saya Denny Setiadi dalam acara Sapa atau Suara Arhaman Podcast. Hari ini kita sangat episode yang sangat spesial, yaitu membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia bersama PJ-nya yaitu Pak Chandra dan seharusnya dengan Pak Isa ya, Pak Chandra ya. Tapi Pak Isa sedang berhalangan, sedang mengajar. Hari 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan adalah hari yang cukup spesial, pada hari di mana kita merdeka dari penjajahan dan juga pembodohan di dalam penjajahan, dan juga kita menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang dan bergugur untuk memerdekakan negara ini. Dan hari ini bertepatan dengan Hari Pramuka. Kita mengucapkan dulu selamat hari ulang tahun Pramuka ke-64. Ya, sebelumnya selamat datang Pak Chandra. Boleh perkenalkan dulu Pak Chandra hari ini. Ya, baik semuanya, perkenalkan saya Pak Chandra. Tahun ini saya diamanatkan untuk menjadi penanggung jawab peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80. Harusnya seperti yang Pak Denny sampaikan tadi, PJ-nya itu berdua, saya dan Bu Aisyah, tetapi dikarenakan Bu Aisyah sedang berhalangan hadir, jadi diwakili saya pada hari ini. Gitu Pak Denny. Oh. Ya, Pak Chandra. Ini peringatan Hari HUT ya, atau Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Pak Chandra, pertama kali ditunjuk jadi PJ, deg-degan? Sebenarnya kalau deg-degan tidak, karena memang salah satu PJ yang menurut saya seru itu salah satunya yang memang 17-an. Ya, saya sebenarnya pernah Pak Denny menjadi PJ 17-an itu di awal-awal tahun saya ngajar di sini. Iya, 2016 berarti? 2017 saya masih, berarti 2017 atau 2018 gitu. Sudah pernah sekali, dan tahun ini diminta lagi. Ya, alhamdulillah sebenarnya sangat antusias sekali gitu. Ya, Pak Chandra udah begitu banyak yang mengikuti PJ meski dan juga acara-acara besarnya Istiqlal Rahman ya berarti ya. Ya, alhamdulillah masih dipercaya Pak Denny. Masih dipercaya untuk PJ-PJ besar, bahkan Fakria pun pernah ya Pak Chandra? Fakria pernah. Oke. Nah, Pak Chandra untuk tema tahun ini apa nih untuk diangkatnya nih? Jadi untuk tema peringatan HUT RI 80 tahun ini, kita mengambil temanya itu adalah Merah Putih Berkibar, Semangat Juang Berkobar hari ini. Iya. Juang berkobar. Begitu semangatnya di hari di 17-an di 80 tahun ini. Iya, betul. Nah, menurut Pak Chandra mau bikin acara ini apa yang spesial dari 17-an tahun ini? Yang spesial dari tahun ini ya, jadi tahun ini tuh salah satunya kita buat berbeda acaranya, terutama di acara pembukaan. Ya, jadi pembukaannya nanti upacara. Iya, biasanya kan kita upacara tuh. Nah, tahun ini kita coba untuk melakukan dengan kegiatan yang baru, yaitu dengan drama kolosal tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia tadi. Kolosal. Apa tuh yang diangkat? Yang diangkat ini peristiwa dari setelah pembacaan teks proklamasi. Setelah itu kan ternyata Indonesia itu belum langsung merdeka kan, masih ada penjajahan lagi setelah Iya, 1 dan 2. Betul, setelah pembacaan teks proklamasi tersebut. Nah, tapi inti dari drama kolosal ini nanti itu peristiwa yang di Hotel Yamato pada ini tahu yang perobekan bendera warna biru pada bendera Belanda gitu. Nah, nanti itu akan diperankan sepenuhnya oleh anak-anak SD Arahman dari kelas 1 sampai kelas 6.
Semua dapat peran. Semuanya dapat peran. Beberapa anak dapat peran. Berarti Iya. ada nggak semua level berarti dapat peran ya. Kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 sampai kelas 6 kita libatkan minimal dalam satu kelas itu ada satu siswa gitu. Ya, jadi kita memang benar-benar ingin yang terlibat itu adalah anak-anak SD dan anak-anak gitu. Guru-guru juga termasuk atau segala macam. Kalau guru-guru nanti membantu persiapan dramanya Pak Denny. Oh, mendandani Iya, seperti itunya ya, apa betul. baik wardrobe-nya segala Wardrobe, macamnya. kemudian perlengkapan propertinya gitu. Cukup seru sih Pak Chandra ya untuk acara drama kolosal. Ya, doakan saja semoga cuacanya cerah, tidak hujan ya, dan mendukung semoga Amin. supaya acaranya juga berjalan dengan lancar. Bendera-benderanya ambil dari mana? Kita udah siapkan, Bendera-bendera? ya bendera beneran, Bendera-bendera. ya 3 warna Tiga ya, warna. udah kita siapkan. Pokoknya kalau penasaran nanti dilihat aja di hari-hari. Oke, siap. Nanti kita coba boleh live ya? Boleh dong, Live. boleh. Boleh. Iya. Nanti kita coba live IG. Nanti kalau misalnya ya, IG malah yang memungkinkan adalah live Instagram ya untuk Iya, betul. untuk drama kolosal. Nanti kita coba. Oke. Lalu di sini kita nggak cuma drama kolosal ya berarti ya. Iya dong. Tapi ada juga lomba-lomba yang ada di nanti setelah di 17-an. Iya. Nah, cara memilihnya Cara- lomba-lomba yang ada di SD Rahmat dan juga apa aja lombanya tuh. Oke. Jadi untuk tahun ini kita lombanya itu kelas rendah dan kelas tinggi seperti tahun sebelumnya ya Pak Denny ya, kita pisah. Kelas rendah itu kan untuk kelas 1, 2, 3 dan kelas tingginya untuk kelas 4, 5, dan 6. Nah untuk kelas rendah itu lombanya ada 6 Pak Denny. 6 kegiatan lomba. Yang pertama itu ada lomba menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, tapi kita bikin online tuh, dan sekarang kan Pak Denny bisa lihat tuh, iya sudah berjalan. Penguploadannya itu di tanggal 10 kemarin. Ya. Nah nanti pas di tanggal 19 Agustusnya pada saat lomba peringatan HUT RI-nya di sekolah itu tinggal 5 lomba lagi untuk kelas rendah. Gitu. Terus itu ada lomba memeras air menggunakan spons, kemudian ada lagi lomba menyusun nama-nama pahlawan. Iya betul. Terus kemudian ada lagi puzzle. Kemudian ada estafet cup. Iya gitu. Jadi memang kita memilih lomba untuk kelas rendah ini yang pertama memang kita lihat dari tingkat kesulitannya dulu yang sesuai dengan usia mereka gitu. Kemudian seru. Kemudian yang ketiga lomba yang lebih ke tim. Jadi supaya mereka bisa saling menghargai satu sama lain, terus cara bekerja sama, kekompakan, membangun kekompakan mereka, kolaborasi. Itu kalau untuk kelas rendah. Iya. Kalau yang kelas tinggi itu ada 7 lomba. Yang online ya juga ada hari ini. Lomba membaca teks proklamasi. Itu bisa dilihat di IG-nya Arahman ya, @sdit_arahman_jkt ya. Itu bisa dilihat, beberapa siswa sudah mengupload videonya dan itu luar biasa antusiasnya juga. Keren-keren pokoknya. Kemarin terakhir saya lihat masih ada yang mengirim Halo Halo Bandung, menggunakan CGI di belakangnya. Iya. Lalu ada juga yang dari museum langsung. Iya, ada yang datang langsung ke museum, ada yang langsung ke lokasi bersejarah lainnya gitu. Emang effortnya luar biasa. Senayan ada juga di situ. Itu juga ada. Nah, untuk hari tinggi juga ada lomba di tanggal 19-nya itu diorama tentang sejarah kemerdekaan. Ya, itu juga tim, nanti 3 orang setiap kelasnya. Kemudian ada lagi lomba balap karung. Terus ada juga yang kayaknya tidak bisa kita hilangkan di di lomba HUT RI pada ini yang paling seru dan ditunggu-tunggu kayaknya ya, tarik tambang. Waduh. Ya, itu kan yang anak-anak tunggu-tunggu banget. Seru. Ya kan, tarik tambang. Terus kita juga ada halang rintang, ada Running Man pada ini, dan itu kita pilihnya juga semuanya berdasarkan yang pertama kita tingkat kesulitannya, kemudian tujuan dari lomba itu. Lagi-lagi kita ingin mengajarkan ke anak-anak bahwa kekompakan, kerjasama tim, terus menahan ego itu sangat penting dalam mencapai suatu tujuan. Gitu kan ya. Itu tadi jenis-jenis lombanya. Lalu dari jam berapa sampai jam berapa acara itu? Tadi disebutkan tanggal 19 kan? Tanggal 19 berarti hari Selasa, 19 Agustus hari Selasa. Dan itu dari jam berapa sampai jam berapa? Oh ya, informasi pada ini ya.
sebenarnya agenda kita pertama itu dijadwalkan lombanya itu kan tanggal 18 Agustus ya. Betul. Tapi ternyata tanggal 18 Agustus itu keputusan pemerintah adalah jadwal cuti bersama. Jadi kita mundur 1 hari di hari Selasa tanggal 19-nya gitu. Nah, estimasi waktunya kita mulai dari jam 7, itu dimulai dengan drama kolosalnya. Kemudian jam 8 sampai setengah 2 itu untuk lomba kelas rendah. Jam 8 sampai setengah 3 itu untuk kelas tinggi. Berarti sampai benar-benar full day juga ya? Iya, full day. Tapi diisi dengan acara-acara 17-an. Betul. Tidak ada pembelajaran. Tidak ada pembelajaran, fokus ke kegiatan 17-an saja. Nah, Pak Chandra, selain lomba-lomba sudah dipersiapkan, terus juga tujuan-tujuannya juga sudah diketahui dan juga tanggalnya kapan, hadiahnya sudah dipersiapkan juga belum? Hadiahnya alhamdulillah kita sudah menyiapkan. Iya. Hadiahnya insya Allah sangat menarik ya. Bisa mengapresiasi kerja keras anak-anak yang ikut lomba supaya tambah semangat lagi ikut lombanya gitu. Insya Allah. Guru ada dong, pastinya. Guru ada lomba juga. Sebelum anak-anak lomba itu diawali dengan lomba guru dulu, Pak Denny. Gitu. Pokoknya nanti Pak Denny juga kita sudah cantumkan namanya dan harus ikut ya. Wajib kudu mesti ikut. Kenapa tuh saya harus wajib? Kenapa? Karena Pak Denny bagian dari SD Rahmat, keluarga SD Rahmat. Jadi wajib ikut. Setahun sekali Pak Denny ya kan. Iya, oke. Kemarin saya udah nggak ngikut kan? Iya kan, tahun kemarin kan alasan izin karena ada kegiatan di luar. Iya. Nah, tahun ini tidak ada alasan lagi harus ikut. Oke. Nah, tadi dan juga hadiah guru dari persiapkan ya, untuk hadiahnya cukup menarik ya. Iya dong. 1 unit motor. 2 unit dalam bentuk brosur ya. Oke, nah untuk berikutnya nih, dari Pak Chandra sendiri punya pengalaman yang menarik ya, dari baik mau di dalam sekolah di SD Rahman ataupun di luar, punya pengalaman nggak yang menarik menjadi panitia atau menjadi peserta? Boleh berceritakan di sini pengalaman yang dipunyai Pak Chandra. Oke, kalau pengalaman sebenarnya banyak ya Pak Denny ya, terutama pada saat kita masih sekolah gitu. Yang paling, kalau dari segi kegiatan lombanya itu yang paling berkesan banget itu pastinya biasanya kalau dulu kan saya sekolahnya di kampung nih Pak Denny. Itu ada kegiatan sama ya. Itu ada kegiatan gerak jalan. Pak Denny tahu nggak sih? Oh iya, pernah. Nah, kalau dulu itu kita setiap tahun itu pasti wajib ikut setiap sekolah itu ikut kegiatan lomba gerak jalan. Biasanya wali kota itu. Iya, jadi semua sekolah tingkat kabupaten atau kecamatan. Iya, gitu. Jadi kita semua ikut di situ dan kita itu mempersiapkan untuk lomba gerak jalan itu biasanya itu minimal 1 bulan sebelum acara. Jadi benar-benar di situ kita persiapkan. Nah, terus setelah lomba gerak jalan itu biasanya pas 17 Agustusnya kan kita ada upacara gabungan. Itu juga sangat seru sekali, sangat menjadi kenangan sekali karena biasanya di upacara gabungan itu kan banyak pertunjukan-pertunjukannya, ada marching band, ada kesenian-kesenian daerah di situ. Itu kan sangat ditunggu sekali. Kemudian sorenya nih biasanya Pak Denny, pas tanggal 17 sorenya ya, itu kita ada karnaval. Itu juga umum malah, bukan hanya anak-anak sekolah saja, tapi masyarakat juga. Sepeda hias, atau sepeda ontel, iya, pakai seperti pejuang gitu. Itu sangat seru sekali. Itu kalau masa sekolah ya. Tapi kalau setelah sekolah itu yang paling berkesan, saya pernah ikut upacara saya lupa tempatnya, tapi itu kita upacaranya di tepi pantai gitu Pak. Jadi sekalian acara penanaman mangrove di tanggal 17 Agustus. Oh, yang di mangrove sana kali ya, yang di Jakarta Utara. Iya, itu pernah tuh ngikut kegiatan di situ. Kita itu kan nggak boleh bawa kamera yang seperti DSLR atau apa? Sebenarnya bisa, tapi itu khusus panitia aja. Khusus panitia di sana yang memang merupakan komunitas pecinta mangrove ya. Jadi itu salah satu agendanya, mereka mengadakan nanam mangrove bersama di tanggal 17 Agustus. Dan situ pernah ikut juga dan ternyata seru karena kita diawali dengan upacara di tepi
pantainya gitu, di dalam air ya, cuman bukan yang apa namanya, nggak nyelam, cuman sebatas di bawah dengkul, ya gitu. Jadi kita upacara di situ, setelah upacara kita lomba-lomba juga, baru setelah itu nanam mangrove pada ini. Nah itu merupakan pengalaman yang luar biasa sih buat saya. Kalau saya itu kalau upacara paling berkesan, 17-an paling berkesan itu karena saya SMA di lingkungan TNI AL ya. Oh iya. Jadi upacara bareng TNI AL. Seru tuh, lebih seru lagi biasanya. Dan juga pernah di kelas 9, kelas 10 itu jadi petugas upacara. Tugas. Upacara juga kan ya petugas Ya, PPI aja ya. Upacara ini adalah Paskibra pengibar bendera kecamatan. PPI aja deh. Kalau saya enggak, saya Bandung. Saya 2 tahun sih pada ini, kelas 1, kelas 2 SMA gitu. Iya, biasanya kelas 1 dia dimulai, saya kira di kelas 1, Iya. kelas 10. Tapi uniknya pada ini ya, ini kalau sedikit cerita, sebenarnya waktu itu tuh bukan keinginan sendiri buat ikut Paskibra. Emang iya, emang ada, saya juga enggak Pak. Iya, jadi saya itu pengennya apa coba? Ikut marching band. Oh, Saya itu udah daftar, udah latihan buat 17-an, itu udah latihan marching band. Karena bayangan saya itu kan kayaknya enak banget gitu kan, main marching band gitu. Udah latihan, ternyata pas menjelang mau 17-an ada pemilihan Paskibra gitu. Dan itu diminta buat diseleksi oleh guru langsung, kamu nggak usah ikut marching deh gitu, Paskibra aja. Ya. Akhirnya ya udah di situ. Kalau saya kakak kelas yang nunjuk, jadi Oh Paskibra. gitu, oh gitu. Jadi Paskibra kakak kelas yang nunjuk saya, habis itu langsung ya udah mau nggak mau kan. Iya betul. Pasukan khusus lagi, pasukan khusus. Iya. Di SMA saya ada pasukan khusus dan juga enak juga sih dapat bisa upacara sama TNI, habis itu Iya. dijamu makan-makan Iya, gitu pasti. sama orang TNI sana gitu. Terus, Iya, seru ya seru pastinya. pastinya itu. Ya, oke. Untuk hari ini cukup sekian. Oh iya, satu lagi Pak Chan, Ya, makna kemerdekaan dari Pak Chandra seperti apa? Ya. Untuk makna kemerdekaan, sebenarnya merdeka itu bukan hanya setelah kita bebas dari penjajah ya, tapi lebih ke bagaimana kita meneruskan perjuangan dan cita-cita para pahlawan gitu. Nah di saat ini yang harus kita lakukan apa untuk ibaratnya menjaga nama baik negara, kemudian berprestasi gitu. Itu kan bukan suatu hal yang mudah gitu. Sebenarnya perjuangan itu ya sekarang buat kita mempertahankan hasil dari perjuangan para pejuang-pejuang Indonesia gitu. Dengan cara apa? Ya dengan cara mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif tentunya. Dengan misalnya belajar saja, rajin belajar, itu juga termasuk sebenarnya dari dia. Juga termasuk ke dalam menjaga cita-cita bangsa gitu kan. Terus banyak hal positif lagi yang bisa dilakukan. Kita memperingati HUT RI itu juga bukan hanya buat bergembira saja, tapi lebih ke maknanya. Bagaimana sih perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dulu. Nah itu harus kita tanamkan sekarang. Jadi ya sekali lagi maknanya itu adalah bagaimana kita meneruskan cita-cita para pejuang bangsa Indonesia. Oh, selaras dengan apa yang dikatakan oleh Bung Hatta, seorang proklamator di Indonesia, perjuanganku lebih mudah karena musuh penjajah, tapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Iya itu melawan Satu, bangsa sendiri. Maknanya bertersihat dari Bung Hatta. Iya betul. Ya, oke. Cukup sekian Pak Chandra hari ini, dan terima kasih juga pada pemirsa dan ayah bunda yang menyaksikan, dan kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDT Rahman, Smart and Religious.